Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meisa Dwi Rigawati dari Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur morfologi bunga, biji, dan buah, kemudian proses terjadinya polinasi dan fertilisasi, dan proses terjadinya perkecambahan pada buah terong. Bunga terong merupakan bunga hermaprodit atau berkelamin dua. Dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan yang disebut benang sari dan alat kelamin betina yang disebut putik. Bunga seperti ini dinamakan bunga lengkap atau sempurna. Ciri dari bunga sempurna adalah karena bunga tersebut mempunyai bagian-bagian yang lengkap, seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Morfologi biji. Terong merupakan tumbuhan dikotil. Mengapa demikian? Karena terong memiliki biji berkeping dua. Biji terong berukuran kecil, bulat pipih seperti ginjal. Susunan biji terong bergerombol saling melekat pada empulur dan menyebar pada saat sudah tua. Morfologi buah. Buah terong merupakan buah sejati tunggal berdaging atau buah buni, yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Buah ini termasuk dalam buah buni karena mempunyai dua lapisan, yaitu lapisan luar yang tipis agak menjangat dan lapisan dalam yang tebal, lunak, berair, dan dapat dimakan. Dilihat dari luar, buah terong terdiri dari tangkai, kelopak, dan buah. Sedangkan ketika dipotong dengan potongan melintang, terdapat eksokarp, mesokarp, dan endokarp seperti pada gambar. Proses polinasi. Bunga terong membutuhkan penyerbukan untuk menghasilkan terong. Berdasarkan lokasi bunga, jenis polinasinya yaitu autogami atau penyerbukan sendiri. Secara umum, penyerbukan terong berdasarkan jenis polinatornya merupakan anemogami atau penyerbukan dengan angin dan antropogami atau penyerbukan oleh manusia. Bunga terong mengandung serbuk sari yang menghasilkan kepala sari dan serbuk sari yang menerima putik, yang hanya mengambil sedikit gerakan udara untuk memindahkan serbuk sari dari satu ke yang lain. Seperti disebutkan, meskipun sistem ini tampaknya sempurna, masalah penyerbukan terong mungkin masih harus ada campur tangan manusia. Penyerbukan oleh manusia dapat dilakukan dengan tangan dengan mengetuk bunga setiap hari selama musim mekar, dari pertengahan hingga akhir musim panas, 70-90 hari pasca perkecambahan. Tujuannya adalah menggeser serbuk sari dari anter ke putik yang menunggu. Cara lain untuk mentransfer serbuk sari ke putik adalah dengan menggunakan sikat halus, seperti sikat untuk seni rupa, atau bahkan aplikasi rias. Kita juga bisa menggunakan kapas lembut. Secara perlahan, ambil serbuk sari dari dalam bunga dan gerakan di sekitarnya. Proses fertilisasi. Angiosperme mengalami pembuahan ganda yang terjadi 2 kali proses pembuahan. Pembuahan akan diawali terlebih dahulu oleh proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Inti sel dalam serbuk sari akan membelah membentuk inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2. Setelah beberapa saat, serbuk sari akan berkecambah membentuk tabung serbuk sari sebagai jalan menuju kantung embrio.
Kantung embrio terdapat pada dasar putik dan merupakan tempat terjadinya pembuahan. Inti sel serbuk sari nantinya akan berjalan di sepanjang tabung serbuk sari untuk mencapai kantung embrio tersebut. Selanjutnya, sel telur yang bersifat haploid akan dibuahi inti generatif 1 yang bersifat haploid, sehingga akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid atau 2N. Inti kandung lembaga sekunder akan dibuahi oleh inti generatif 2, sehingga terbentuk endosperma. Endosperma bersifat triploid atau 3N, karena merupakan penyatuan dua inti kandung lembaga sekunder dan inti generatif 2 yang masing-masing bersifat haploid. Zigot nantinya akan berkembang menjadi embrio calon individu baru, sedangkan endosperma merupakan cadangan makanan bagi perkembangan embrio. Endosperma akan digunakan sebagai sumber makanan pertama pada proses perkecambahan biji. Selanjutnya, perkecambahan. Proses perkecambahan tahap-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, proses ini diawali dengan biji menyerap air yang ada di sekitarnya, atau biasa disebut proses imbibisi. Proses ini terjadi karena adanya perbedaan potensial air antara biji dengan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, air yang telah masuk akan memicu aktifnya hormon giberelin pada embrio yang akan memicu sel-sel yang ada di lapisan aleuron untuk memproduksi enzim amilase. Enzim ini akan bekerja di endosperma untuk mengubah pati menjadi gula. Selanjutnya, gula yang dihasilkan nantinya akan ditransfer ke embrio sebagai bahan untuk pertumbuhan embrio. Kemudian, pertumbuhan embrio akan menyebabkan pemecahan kulit biji. Koleoptil akan tumbuh ke atas dan radikula akan tumbuh ke bawah. Nah, perkecambahan terong termasuk perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel terjadi ketika hipokotil memanjang yang mengakibatkan plumula atau calon daun dan kotiledon muncul ke permukaan tanah. Munculnya kotiledon ke atas permukaan tanah memungkinkan kotiledon untuk berfotosintesis sebagai pengganti daun yang belum terbentuk. Itulah sebabnya lama-kelamaan kotiledon menjadi kecil dan kisut.